Selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Marturia HKBP Kebayoran Baru. Saya dengan John Hot Simatupang. Saat ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Ivan Nainggolan yang baru saja dilantik sebagai Ketua Seksi AMA di HKBP Kebayoran Baru. Selamat siang Pak Ivan. Selamat siang Pak John. Selamat saya ucapkan atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Seksi AMA di HKBP, dan selamat juga sudah dilantik sebagai Ketua Seksi Bapak di HKBP. Terima kasih, puji Tuhan, karena acara telah berlangsung dengan baik. Hari ini pelantikan telah berjalan dengan baik. Seluruh Ketua Dewan dan Ketua Seksi dilantik oleh pendeta. Oke. Kita bincang-bincang santai aja Pak ya. Baik Pak. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan adalah apa yang menjadi motivasi dari Pak Ivan untuk menjadi Ketua Seksi Bapak di HKBP Kebayoran Baru ini? Ya, kalau dikatakan motivasi, yang pasti melayani ya. Oke, melayani. Ya, karena memang kita sebagai jemaat dan sebagai umat Kristiani, core kita adalah melayani. Jadi kalaupun di sini kita dapat tugas panggilan menjadi ketua salah satu seksi, dalam hal ini seksi Bapak, intinya kita melayani kepada kaum Bapak yang ada di HKBP Kebayoran Baru. Oke. Kemudian kira-kira itu jumlah dari seksi Bapak yang ada di HKBP itu ada berapa banyak? Kemudian range usianya itu berapa aja yang saat ini ikut terlibat di dalam seksi Bapak ini? Ya, kebetulan saya pengurus sebagai ketua ya. Kalau pengurus memang sudah beberapa kali. Kalau sebagai ketua dari mulai 2018 sampai 2020. Pada saat kita masih off air, itu saya kurang bisa mendata berapa jumlah seksi Bapak. Pada prinsipnya kalau anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri setahu saya 300-an sekian. 300 ya, kurang lebih 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini sedikit kita bisa mendata karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Oke. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Oke. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ. Tapi yang dalam hal ini aktif untuk nomornya bisa kita cantumkan di dalam grup adalah 81 orang. Meskipun masih banyak yang belum masuk di situ, karena pernah juga kita mungkin melebihi itu, tapi ada 1-2 yang karena kesibukan mungkin dia left atau bagaimana, sehingga saat ini yang ada adalah 81 orang. Seperti itu Pak. Oke, kalau dilihat saat ini kan Pak Ivan sudah periode sebelumnya juga sudah sebagai ketua, sekarang melanjutkan untuk periode kedua. Nah, kira-kira mungkin boleh kita diinformasikan usia-usia berapa yang kira-kira aktif untuk ikut terlibat di dalam seksi Bapak ini? Kalau usia rentangnya memang cukup banyak, cukup jauh. Kalau dulu kita namakan seksi Bapak itu adalah yang sudah menikah. Oke, sudah menikah ya. Cuman definisi seksi Bapak itu pada saat dulu saya juga menjabat di keluarga muda itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Umur berapa sebenarnya kita bisa masuk di dalam kategori kaum Bapak? Seksi Bapak ya. Nah, akhirnya kita mencari dari informasi yang ada di HKBP, walaupun dia belum menikah, tapi dia sudah cukup matang, dalam arti mungkin memang dia memilih
untuk tidak menikah dalam usia-usia yang memang sudah cukup matang, dia sudah bisa kita katakan sebagai kaum bapak. Sehingga kalau dianggap range berapa, memang sekitar 30 something lah, 35an ke atas. Sampai saat ini ada yang di atas 80. Oh ya. Termasuk waktu saya ingat satu tahun lebih kemarin, orang tua saya sendiri masih aktif dalam usia 84 tahun. Kurang lebih seperti itu. Jadi range-nya cukup jauh, dari 30-an sampai 80-an masih aktif. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Kemudian Bapak kan sudah, seperti saya jelaskan tadi, sudah pernah menjadi ketua ya sebelumnya, periode sebelumnya. Nah, kira-kira untuk masa periode kedua ini, ya kita kan saat ini memang terkendala dengan situasi COVID-19 ini. Kira-kira apa yang menjadi visi misi atau menjadi nanti kegiatan-kegiatan apa aja yang akan dilakukan untuk periode berikut ini? Ya, kalau pada saat pandemi ini memang suatu tantangan tersendiri yang kita hadapi bersama, tidak hanya seksi Bapak, mungkin keseluruhan gereja dalam hal ini. Kita harus mencari terobosan-terobosan bagaimana untuk menjangkau anggota kita. Dalam hal ini saya sebagai ketua seksi Bapak memang harus menjangkau anggota Bapak yang saat ini belum bisa kita bertatap muka. Biasanya kita kalau visi misi kan mengikuti visi misi gereja. Yang ada kalau kita sebagai seksi kita menjalankan program. Jadi kalau program-program dari seksi Bapak, kalau sebelum off air kemarin, offline kemarin, itu kita ada beberapa kegiatan. Yang rutin kita lakukan adalah sermon. Sermon di mana kita lakukan tiap hari Jumat. Jumat pulang kantor lah, kira-kira jam 6 sampai range-nya bisa sampai jam 8, tergantung kita bagaimana kita lakukan PA atau pemahaman Alkitab itu. Lalu ada beberapa kegiatan seperti olahraga yang tujuannya adalah untuk merangkul teman-teman yang mungkin waktunya untuk sermon itu nggak ada. Nah, disitulah kita coba olahraga lakukan 2 kali setahun. Itu biasanya kita ambil satu waktu, dan juga momentum yang bagus itu pada saat 17 Agustus. Juga kita adakan yang paling rutin kita lakukan adalah KOR. Paduan suara. Paduan suara kita lakukan kira-kira jam 10 setelah kebaktian pagi tiap hari Minggu. Kalau di situ anggotanya cukup lumayan, kita bisa kumpulkan di atas 20 sampai 30 orang. Tapi kalau tadi sermon atau pemahaman Alkitab itu pada saat off air kemarin itu mungkin rata-rata sekitar 12 orang ya, sampai 18-20. Itu range yang bisa kita jangkau. Lalu juga sermon juga kita adakan 2 kali setahun. Itu tahun kemarin masih sempat 3 kali. Terus sermon keluarga. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu juga ada kita tambahkan misalnya kegiatan sosial dan yang lain-lain. Dari tahun lalu dan sampai tahun ini itu memang semua kegiatan itu masih tetap kita lakukan, tapi mungkin frekuensinya yang berkurang. Walaupun seksi Bapak cukup mengikuti zaman, kita langsung ada WhatsApp group. Kita juga di awal atau di pertengahan Maret itu langsung adakan sermon melalui Zoom. Mungkin kita lah yang pertama dari seksi yang ada, langsung kita berdiskusi lewat Zoom. Dan di situ lumayan cukup banyak minat dari bapak-bapak. Cuman terkendalanya lagi-lagi di masalah mungkin data dan juga kualitas sinyal naik turun, sehingga sampai sekarang itu juga fluktuatif yang hadir. Tapi minggu terakhir kemarin cukup lumayan, hampir 20 orang yang hadir. Kalau kita tahun ini sudah lakukan 1 kali sermon keluarga,
Dan minggu depan adalah sermon keluarga kedua. Di situ kita hadir sampai 50 orang lebih dalam sermon keluarga pertama. Yang kita tidak bisa lakukan ya seperti misalnya kebaktian Padang atau seperti juga mungkin olahraga, itu kita nggak bisa hadirkan di dalam tahun ini. Kita akan melihat ke depan bagaimana tentang pandemi ini sendiri. Kalau memang kita bisa lebih cepat recover untuk mendapatkan vaksin atau segalanya yang menghilangkan pandemi ini, mungkin kita bisa punya program yang lebih baik untuk tahun depan. Untuk mengejar yang tahun ini kita sangat minim untuk pertemuan face to face. Tapi paling tidak kita bisa menjangkau lah kalau dari on air. Jadi artinya Bapak akan tetap melanjutkan ya program-program sebelumnya yang sudah dijalankan dengan memperhatikan kondisi saat ini ya, dan menyesuaikan dengan ya kita bisa katakan adaptasi kebiasaan baru, sehingga program-program itu ya sebisa mungkin dapat dijalankan terus. Apa tidak ada lagi ya kan ini adaptasi kebiasaan baru ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang baru gitu loh, yang mengikuti tren sekarang ini? Ya, itu masih di dalam perencanaan, tapi tren untuk mengadakan diskusi yang lebih mendalam seperti webinar itu sudah ada di dalam rencana kerja yang akan datang. Ya, kita adakan mungkin webinar atau mungkin juga seperti ini, kita diskusi, bincang-bincang yang bukan hanya sermon. Atau kalaupun sermon, mungkin bentuknya kita sedikit lebih inovatif, dua arah yang lebih aktif. Memang selama ini sudah dua arah, tapi kita bisa cari pembicara baru, misalnya didampingi dengan pendeta kita. Nanti itu kita coba bicarakan. Juga mungkin program yang selama ini masih belum jalan, misalnya kita pembahasan Alkitab ini per buku, Kejadian, Keluaran, itu mungkin bisa juga kita terapkan, karena memang waktu kita akan jauh lebih banyak dengan adanya offline ini, online ini. Selanjutnya mungkin Pak Ivan bisa menyampaikan ke kita semua, dari seksi AMA ini kan pasti pernah ikut perlombaan ya. Nah, kira-kira prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai oleh seksi AMA HKBP Kebayoran Baru ini, yang selama ini sudah dijalani? Ya, kalau dalam periode saya sebagai ketua, memang kita tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan yang di luar kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlombaan, karena kita pengurus sudah mencanangkan bahwa kita lebih ke dalam. Karena kita banyak sekali yang harus kita cari, anggota-anggota yang masih saat ini sebagai domba-domba yang masih di luar dari yang kita selama ini kenal. Sebenarnya masih cukup banyak yang belum kita tarik kembali ya. Jadi itu dulu program kita. Dan kita tidak mau ikut perlombaan yang nanti sifatnya hanya mencari kemenangan untuk ego ya. Kita lebih cari ke dalam. Dan beberapa kali kita juga mengunjungi gereja-gereja yang masih baru terbentuk. Di situ kita yang tujuan yang kita harapkan adalah agar gereja-gereja baru itu juga semangat, dimana mereka juga bisa melihat kita dari yang muda dan yang tua bisa saling mendukung. Mungkin seperti itu, Pak. Kira-kira ini mungkin kan pengalaman dari Pak Ivan sudah periode kedua ini. Kira-kira kendala apa nih yang membuat mungkin Pak Ivan sudah beberapa kali mungkinnya untuk mencari anggota untuk ikut. Nah, kira-kira kendala-kendala apa yang mungkin sehingga anggota itu nggak tertarik ikut seksi Bapak, atau gimana mungkin pengalaman selama ini yang sudah dijalankan? Ya, kendalanya yang pasti mungkin selalu alasan waktu. Alasan klise ya? Itu alasan sebenarnya bisa dibilang klise, kita juga nggak bisa memojokkan. Memang di Jakarta
waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Ya. Kadang-kadang kita HKBP Kebayoran Baru tapi rumahnya ada yang di Bekasi, ada yang di jauh-jauh ya. Jadi memang kalau kita paksakan untuk hadir setiap saat juga, kita juga terlalu ini ya, kurang bijak mungkin. Tapi memang momentum itulah kita adakan kegiatan-kegiatan event. Nah di situ sebenarnya kita mengharapkan mereka hadir. Memang sampai saat ini pun belum banyak. Ada bertumbuh, tapi belum banyak. Itu yang memang menjadi kendala tersendiri. Berarti tadi Pak Ivan bilang progres setiap tahun tuh anggota seksi Bapak itu ada pertumbuhan naik turun terus terang. Naik turun. Ya, tapi memang terakhir ini ada beberapa anggota baru kita, baik di dalam pengurusan maupun di dalam anggota aktif ada yang bertumbuh. Ya. Oke, memang ya kendala setiap organisasi, walaupun organisasi kecil, untuk mencari anggota itu memang agak banyak pertimbangan dari yang mau ikut, banyak alasan-alasan yang memang kita nggak bisa kita paksa ya untuk ikut. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, harapan apa nih dari Pak Ivan nih sebagai ketua untuk seksi Bapak ini di dalam periode yang baru ini? Yang pasti harapan pertama kita sehat ya, karena pandemi ini nggak milih-milih. Betul. Penyakit ini nggak milih-milih, yang muda, yang tua, yang punya atau tidak, semua bisa terkena. Yang pasti kita harapkan kita tetap sehat, kita bisa melewati pandemi ini sampai pada saat nanti kita dapat bertatap muka kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan waktu kita yang sebenarnya lebih banyak, bisa untuk bertemu walaupun online, memang kita akan mengharapkan anggota-anggota baru yang dapat bergabung. Kita akan mencoba membuat program untuk itu. Itu yang pasti menjadi titik berat dari program ke depan. Dan juga pelayanan baik ke dalam maupun keluar, kita akan coba membuat satu konsep, satu formula yang baik dengan didukung dari jemaat, khususnya seksi Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Ivan di dalam acara Bincang-Bincang Marturia hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Pak Ivan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kaum bapak yang ada di HKBP Kebayoran Baru, untuk ikut serta atau lebih aktif untuk menjadi anggota seksi bapak di HKBP Kebayoran Baru. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Jon. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.